Di dalam NU itu lihat, bobrok. Kalau ditanggapi oleh kiai-kiai NU terlalu besar nantinya, santrinya aja yang bangkit. Saya muncul, ada Mas Rikal, ada juga Mu'alim Wudhu tuh, yang muncul santri-santri NU untuk melawan narasi-narasi Anda. Saya itu terpaksa bangkit karena sudah kerah melihat keadaan. Saya orang yang terpaksa bangkit. Sebagaimana NU saya kira terpaksa mengibarkan bendera. Dulu mana ada pesantren yang dibeli NU, Nahdlatul Ulama, mana ada, nggak ada tuh. Saya kira nggak ada. Di pondok pesantren saya dulu nggak ada. NU dibuat label di pesantren, dibuat bendera di depan pesantren agar bahwa ini adalah pesantren NU, nggak ada. Karena meskipun tidak memakai lambang atau simbol NU, masyarakat ya nahdiyin semua. Di pesantrennya NU semua. NU bagi masyarakat saya kira sudah mendarah dan mendaging. Sepanjang orang-orang macam Sugik Ngurah Harja, Si Pahing masih pada stres dan gila, saya akan teruskan kegilaan ini. Dan saya akan kampanye kepada publik bahwa orang macam saya adalah gila, nggak usah diikuti. Sebagaimana orang seperti Sugik Ngurah Harja dan Si Pahim dan sebagainya, itu juga sama gila, jangan diikuti. Oke, saya sebagai contoh, saya mengorbankan diri untuk supaya Anda paham bahwa orang macam saya itu gila, itu tak usah diikuti. Gak usah diikuti, gak usah diikuti. Saya jujur ngomong ini, gak usah diikuti. Dulu adem-adem saja kok, santai-santai saja. Kenapa hari ini seolah-olah muslim dengan muslim menjadi ribut, bentrok pemahaman, bentrok gerakan? Karena memang ada organisasi baru yang bertujuannya untuk menghancurkan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus Nur atau Sugik Ngurah Harja masih rame memperbincangkan tentang dia terhadap penolakan masyarakat tentang pembangunan pondok pesantren Gus Nur ini atau Sugik Ngurah Harja. Kenapa sampai Ansor atau Banser itu menolaknya? Ketika saya tracking di media sosial, ternyata memang Gus Nur ini pernah mengalami catatan merah, saya kira, di Ansor atau di Banser atau di NU. Bahkan mengatakan NU dan Banser sedang sakit. Ini lihat dulu nih video. Lihat kebobrokan di dalam Banser itu, di dalam Ansor itu, di dalam NU itu, lihat bobrok. Berhenti, berhenti. NU itu sakit, ya. Banser itu sakit. Fokus menyembuhkan penyakit internalmu. Bagaimana sahabat? Ini kan jelas menjadi catatan khusus, saya kira. Ini catatan khusus dari warga-warga NU. Catatan merah kepada Gus Nur, kepada Sugik Ngurah Harja. Dan jangan salah loh Pak Sugik, NU itu ada di mana-mana. Mayoritas NU di perkampungan. Di setiap daerah ada NU warganya. Bahkan mayoritas yang mondok itu ya orang-orang NU. Yang serat akan pondok pesantren itu orang-orang NU, anak-anak NU. Mungkin di Palu Anda mendirikan pesantren,
NU di sana mungkin menerima terhadap kehadiran Anda. Tapi di lain tempat, ini bisa beda cerita. Apalagi sampai hari ini dan sampai detik ini, ya Anda tetap seperti itu, punya karakter. Tetap menyudutkan ulama-ulama NU. Dan itu menjadi catatan penting loh bagi warga-warga NU. Anda mau mendirikan pesantren dimanapun, pada akhirnya bakal mengalami kejadian yang sama. Ditolak lagi sama. Kenapa? Karena ya Anda seperti itu, mengatakan bahwa NU sedang sakit, Banser sedang sakit. Siapa yang sakit sebetulnya? Apa kriteria sakitnya? Di belah mana sakitnya? Sakit pemahamannya? Sakit keilmuannya? Siapa yang sakit itu semua? Anda tidak merasa bahwa Anda itu yang sebetulnya sakit. Bahkan sampai hari ini saya kira. Kan ini yang jadi catatan penting Pak Subika. Makanya kemarin saya ngasih saran. Lebih baik Anda introspeksi diri. Muhasabah diri. Penting untuk muhasabah diri supaya sadar akan kesalahan. Supaya sadar akan kekeliruan. Satu kali lagi, tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi. Kenapa masyarakat bereaksi? Andanya yang aksi duluan. Kenapa masyarakat menolak? Andanya yang ngawur duluan, maka ditolak. Wajar kalau masyarakat itu ketakutan, saya kira. Wajar, itu manusiawi. Itu yang menjadi harusnya Anda sadar diri. Bukan malah angkuh diri. Bisa nggak sadar diri? Bahwa oh iya saya salah kayaknya. Dan memperbaikinya tidak cukup saya kira dengan minta maaf. Karena ini menyangkut umat loh. Ini menyangkut umat. Kalau yang gila serta stres sendiri ya nggak apa-apa kalau tidak menular kepada orang lain. Yang ditakutkan ini, karakter Anda ini menular kepada banyak orang. Rusuh Indonesia ini. Kalau misal orang-orang karakter punya seperti Anda. Rusuh, riweuh, ribet. Saya kadang-kadang berpikir, kalau misal ada organisasi yang selain daripada NU dan Muhammadiyah, kemudian tujuannya ingin mempersatukan umat nih, apapun lah organisasinya. Justru ketika Anda membuat organisasi, Anda itu menambah perpecahan. Itu fakta. Ya udah cukup aja 2. Maka selalu saya rekomendasikan ini. Anda mau masuk organisasi ya udah jelas belum kemerdekaan sampai hari ini. Yang konsisten. Menjaga ideologi bangsa ini. Menjaga NKRI. Hubungan antara sesama manusia. Saling menghormati dan saling menghargai. Ya udah NU dan Muhammadiyah. Selain daripada itu berarti ingin ada perpecahan. Dulu adem-adem saja kok. Santai-santai saja. Kenapa hari ini seolah-olah muslim dengan muslim menjadi ribut? Bentrok pemahaman. Bentrok gerakan. Karena memang ada organisasi baru yang bertujuannya untuk menghancurkan kebersamaan. Itu. Kalau misalnya saya ingin persatuan, masuk. Bullshit kalau tidak masuk kepada organisasi, malah membuat organisasi yang selain daripada NU Muhammadiyah. Bullshit. Kalau ingin Anda persatuan, bullshit. Alhamdulillah, HTI dibubarkan, organisasi baru di Indonesia. Mana tahu dia sejarah perlawanan ulama. Satu kali, kalau merasa bahwa NU sudah jelek, sudah sakit,
perbaiki dari dalam. Jangan dihujat dari luar. Bukan itu, bukan memperbaiki itu. Kalau memang pandangan Anda NU hari ini sedang sakit, cuma kan itu perlu dikaji lagi. Yang sakit NU tahu Anda. Oke? Yang sakit itu Banser, Ansor, atau pikiran Anda. Kan itu perlu diteliti tuh omongan. Tuh, itu catatan penting Pak Sugi. Supaya ya kita juga, saya kira, saya sebagai salah satu pemuda NU ya sebetulnya ingin bersama-sama. Cuma kalau misal berani menoel, ya kalau kata bahasa Sunda itu, mengusik-usik ulama-ulama NU yang padahal Anda pun tidak jelas. Nah ini permunculan orang-orang seperti saya. Tujuan saya membangun channel ini ya untuk mengkanter orang-orang macam Anda. Tidak usah sama kiai-kiai sesepuh NU, tidak usah. Santrinya aja yang turun. Tidak usah menanggapi orang-orang macam Pahim, Sugi, Said Langit, tak usah lah. Santrinya aja yang turun. Terlalu lege kalau dihadapi oleh kiai, orang-orang macam dia tuh. Kan gitu. Maka muncul orang-orang seperti saya. NU itu terpaksa melawan. Saya itu terpaksa bangkit. Karena sudah kerah melihat keadaan. Saya orang yang terpaksa bangkit. Sebagaimana NU saya kira terpaksa mengibarkan bendera. Dulu mana ada pesantren yang dibeli NU, Nahdlatul Ulama, mana ada, nggak ada tuh. Saya kira nggak ada. Di pondok pesantren saya dulu nggak ada. NU dibuat label di pesantren, dibuat bendera di depan pesantren agar bahwa ini adalah pesantren NU. Nggak ada. Karena meskipun tidak memakai lambang atau simbol NU, masyarakat ya nahdiyin semua. Di pesantrennya NU semua. NU bagi masyarakat saya kira sudah mendarah dan mendaging. Tidak usah dibuatkan bendera. Kenapa hari ini banyak bendera? Pesantren-pesantren dilabeli NU untuk melawan orang-orang macam Anda yang sudah keterlaluan. Dan bahayanya masyarakat banyak yang awam dan tidak tahu ini semua. Maka mau tidak mau dipaksa untuk melawan, bangkit tuh. Pesantren dilabeli NU. Saya ngomong NU. Untuk sengaja. Karena sudah tidak terbentung. Tidak terbentung. Orang-orang yang aku ustadz, tapi minim pengetahuan agama. Bicaranya boro-boro ada ilmu agama. Provokatif semua. Kalau ditanggapi oleh kiai-kiai NU, terlalu besar nantinya. Santrinya aja yang bangkit. Saya muncul. Ada Mas Rikal. Ada juga Mu'alim Wudhu tuh. Yang muncul santri-santri NU untuk melawan narasi-narasi Anda. Sengaja. Tidak disuruh saya oleh NU, tidak disuruh sama sekali. Ini kesadaran saya saja. Di antara ribuan santri, di antara jutaan santri Nahdlatul Ulama, mungkin saya salah satunya orang yang merasa bahwa memang harus ada perlawanan. Kalaupun saya dipandang buruk, minimal ada perbandingan buruk. Kalau saya sudah suka mengkritik ustadz yang bicaranya nggak jelas, dan kemudian saya pun gak jelas, minimal ada perbandingan gak jelas. Saya ngomong gak jelas nih. Kritik sana, kritik sini. Gak jelas saya. Memang saya akui itu semua. Minimal membuat sadar bahwa orang seperti saya ini gak jelas. Sebagaimana orang seperti Sugiknur, orang seperti Sipahim, orang seperti Said Langit juga sama gak jelas. Maka jangan diikuti.
menanamkan kesadaran bahwa orang macam saya yang ngomong di depan kamera ini itu gak jelas, gak usah diikuti. Saya ingin menerangkan saja kepada publik bahwa karakter seperti ini salah. Memang salah. Saya salah. Sadar Anda, saya salah. Sebagaimana satu kali lagi Sugeng Raharja, si Pahim, orang-orang yang suka menjelekkan NU salah satu, itu juga salah. Leheungnang berenang aing mah masih belajar, aing mah masih santri. Masih bisa memperbaiki. Dan saya sadar akan kesalahan ini. Mudah-mudahan mereka juga sadar akan kesalahan sikap mereka. Orang gila itu bukan orang yang mengaku gila. Kalau orang gila mengaku gila berarti dia sembuh. Orang gila sesungguhnya adalah orang gila yang tidak merasa bahwa dirinya gila. Coba Anda tanya tuh di pinggir jalan, ada gak orang gila yang ngaku bahwa saya gila, saya gila, saya gila. Mungkin dia merasa bahwa dirinya adalah baik-baik saja. Tidak ada perbedaan dengan manusia waras. Ya memang karena dia gila kok. Kalau orang gila sudah mengaku bahwa dirinya gila berarti sembuh tuh. Minimal. Ketika saya gila, saya sadar akan kegilaan saya. Mudah-mudahan bisa sembuh. Sepanjang orang-orang macam Sugeng Raharja, si Pahim masih pada stres dan gila, saya akan teruskan kegilaan ini. Dan saya akan kampanye kepada publik bahwa orang macam saya adalah gila. Gak usah diikuti. Sebagaimana orang seperti Sugeng Raharja dan si Pahim dan sebagainya, itu juga sama gila, jangan diikuti. Oke, saya sebagai contoh, saya mengorbankan diri untuk supaya Anda paham bahwa orang macam saya itu gila, itu tak usah diikuti, tak usah diambil fatwanya. Saya selalu mengkritik kok, mana ada saya fatwa, nggak ada. Mana ada saya ngomongin ini, nggak ada. Saya sudah mengkritik kok. Kritik Ustadz ini, si Haikal Hasan, kritik Zulkarnain, Pahim, Sugeng Raharja. Ini orang-orang itu yang lihat apa tujuan dan maksud saya mengkritik mereka semua. Mengklaim nama Islam. Bisanya mengklaim nama Islam. Saya hadir sebagai orang yang menyadarkan Anda semua bahwa orang-orang yang punya karakter seperti saya gak usah diikuti. Gak usah diikuti. Saya jujur ngomong ini, gak usah diikuti. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.